Adapun ada suatu pertanyaan yang lain tentang bagaimana Habib tentang keputusan untuk tidak sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat ditiadakan. Sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini lembaga resmi pemerintah, bahwa mengerjakan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah, di sana sikap MUI mengambil pembagian. Tidak semuanya tidak diperbolehkan untuk mereka sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid. Pertimbangan MUI, pertama, jika diketahui satu wilayah, satu tempat itu sangat rentang dengan virus tersebut, ya, dan termasuk zona merah yang harus dihindari, maka Majelis Ulama Indonesia mengatakan untuk mereka diperbolehkan untuk sholat Jumat dan sholat jamaahnya itu di rumahnya masing-masing. Jadi sholat Jumatnya ya diganti dengan sholat zuhur. Dan MUI juga menjelaskan pembagian yang kedua, jika masjid ataupun wilayah sekitarnya adalah wilayah yang tidak rentang dengan ya virus tersebut, ya tidak meluas dan tidak menjadi zona merah, ya, dengan wabah virus tersebut, aman dan tidak menjadi catatan tempat yang sangat rentang dengan virus tersebut, maka tetap harus menjalankan sholat Jumatnya di masjid. Nah, tidak boleh dia meninggalkan sholat Jumat dan melakukan sholat zuhur. Dan memang banyak para ulama berbeda dalam hal ini, ya, di dalam menentukan hukum meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Jika kita meneliti dan menelaah bahwa di antara pendapat ulama yang menyatakan bahwa diharamkan, ya, sampai titik haram untuk mereka melaksanakan sholat di masjid. Kok bisa seseorang sholat dan sholatnya di masjid haram? Nah, jadi ini harus kita cermati, harus kita kaji, harus kita pelajari bersama. Nah, jadi di antara banyak ulama Azhar dan ulama-ulama yang ada di Makkah Al-Mukarramah dan bahkan Majelis Ulama Indonesia pun mengambil pertimbangan yang haram jika tempat tersebut memang rentang dengan tercampur dan terinfeksi, ya, dari virus tersebut, maka datangnya dia ke masjid itu menjadi haram. Mungkin dia saat itu ada yang mengatakan, saya sehat-sehat aja, tidak ada penyakit. Nah, mungkin pada saat itu tubuhnya dia, imunnya dia sedang sehat, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Namun orang yang sekitarnya, sahabat dan jamaah yang lainnya, kita tidak tahu keadaan tubuh mereka, fisik mereka, sedang sehat ataupun sedang bugar, ya, daya tahan tubuhnya sedang bagus atau tidak, kita tidak tahu. Kalau seandainya mereka di samping kanan kitanya sehat, kita tidak mengetahui bahwa kita sedang mengalami, na'udzubillah min dzalik, hal itu, dan sahabat kita, jamaah kita
ya saudara kita yang ada di samping kita atau di sekitar kita yang ketika itu dalam keadaan capek, keadaan letih, mungkin bisa terkena hal itu. Jadi prinsipnya di dalam ilmu fikih itu ada kaidah la dharara wa la dhirar. Intinya kita jangan sampai jadi korban kemudaratan dari orang lain dan juga tidak boleh jadi penyebab kemudaratan bagi orang lain. Nah, jadi itu dalil mereka yang mengharamkan untuk sholat Jumat di masjid, ya, berjamaah. Mereka mengambil dari kaidah usul fiqh seperti itu. Dan disebutkan dalam kaidah usul fiqh yang lainnya, ad-dharar yuzal, segala yang mengakibatkan kemudaratan harus dihilangkan. Jadi walaupun sebagian para ulama kita mengatakan bahwa tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersimpuh dan kembali ke rumahnya masjid-masjidnya. Jadi semuanya itu mempunyai landasan agama. Namun saya berharap lebih baik kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jika memang kita melihat keadaan kampung halaman kita dalam keadaan aman, tidak termasuk zona merah, wajib kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Namun jika kalau kita memang mengetahui dan kita bisa mendengar info, ya, bahwa di masjid yang kita tinggal, di dekat yang kita tinggal itu terdapat wabah yang sedang dialami, yang harus dijauhi, maka kita lebih baik untuk di rumah masing-masing. Dan alangkah baiknya saat-saat ini adalah saat-saat khalwah. Apa khalwah itu, Bib? Khalwah itu menyendiri, ya, menyendiri. Kalau bahasa, ya, bahasa mereka yang sedang mujahadatun nafs, yang sedang melatih jiwa mereka untuk tunduk, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Mereka berkhalwat, mereka menyendiri, tiada lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.